Indonesia dijadwalkan menerima unit jet tempur Rafale pada tahun 2026. Sebagai bagian dari persiapan, Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau Indonesia telah ikut mencoba langsung jet tempur tersebut bersama pilot Angkatan Udara Prancis. Ini menunjukkan kerjasama erat antara kedua negara dan kesiapan Indonesia dalam mengoperasikan jet tempur canggih itu. Para fans Afterburner dan Dogfight, kabar bagus nih. Ada yang lagi bikin geger di langit dunia. Bukan film Top Gun, bukan F-22, tapi Rafale. Si burung besi dari Prancis yang udah bikin Indonesia jatuh hati dan siap nyiapin budget besar demi sayapnya. Jadi begini ceritanya. Waktu Indonesia pertama kali ngumumin pembelian Rafale pada tahun 2022, itu tuh kayak pertama kali kita beli mobil sport setelah selama ini naik mobil pick-up. Langsung semua orang lirik. Total 42 unit Rafale diborong dari Prancis, lengkap sama janji-janji manis, transfer teknologi, dan pelukan hangat antar Menhan dua negara. Menhan Prancis bahkan bilang, kemitraan strategis ini akan makin mempererat hubungan kita. Kayak mau nikah ya, serius banget. Belum habis hebohnya, muncul kabar lagi di tahun 2025. Media Prancis, La Tribune, tiba-tiba bocorin gosip panas. Katanya Indonesia kepincut buat nambah pesanan. Bukan 2 atau 3, tapi 24 unit lagi. Lah, total bisa 66 jet, saudara-saudara. Itu bukan nambah sedikit, itu kayak beli bakso 1 mangkuk, terus bilang, "Mas, tambah 3 mangkuk lagi ya." Tapi kuahnya misah. Kenapa segitu semangatnya Indonesia? Karena Rafale ini bukan pesawat sembarangan. Ini jet tempur generasi 4.5 yang katanya bisa nari di langit kayak atlet senam ritmik. Manuvernya lincah, radar susah nangkep, musuh susah ngebidik, dan yang paling penting, kita belum pernah punya yang sekeren ini. Jadi harus ada persiapan matang. Gak bisa asal taruh kayak naruh sepeda di garasi. Makanya, markas barunya si Rafale dipersiapkan di Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru. Di sana, TNI AU lagi sibuk kayak orang nyiapin rumah buat mertua datang. Mereka bangun simulator, smart hangar, perbaiki sistem logistik dan semua fasilitas pendukung. Pokoknya full service, nggak bisa setengah-setengah. Dan tahu nggak yang paling keren? Seme. Kasau kita, Jenderal Tony Harjono, ikut terbang langsung naik Rafale di Prancis. Bayangin ya, beliau nggak cuma lihat dari darat, tapi ikut ngerasain manuver-manuver maut di udara. Bersama pilot tempur Prancis, mereka terbang dari pangkalan Saint-Dizier. Ini bukan cuma coba loh, ini namanya familiarization flight, kayak first date, tapi bareng jet tempur. Selama penerbangan itu, Kasau nyaksiin langsung kehebatan Rafale. Mungkin dalam hati beliau bilang, wah ini sih kayak nyetir Ferrari di langit. Dan sebagai bentuk terima kasih, beliau bahkan menyematkan badge Falcon ke pilot Prancis yang jadi partner terbangnya. Bukan badge sembarangan, itu kayak pin Best Pilot of the Month versi militer. Yang menarik adalah kenapa Rafale, kenapa tambah banyak, dan gimana dampaknya ke pertahanan kita. Nah, ini yang harus kita bedah bareng-bareng. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih Indonesia ngebet banget sama Rafale? Emangnya nggak cukup dengan jet yang udah ada? Jawabannya, enggak. Karena gini, Sobat Aviasi, kita itu lagi dalam masa transisi dari sistem pertahanan lama, rasa vintage, ke sistem pertahanan yang modern, elegan, dan bisa bikin negara tetangga mikir 2 kali sebelum macam-macam. Rafale ini bisa dibilang paket lengkap, bisa tempur udara ke udara, serang darat, bahkan misi pengintaian. Kalau diibaratkan, ini bukan cuma mobil sport, tapi mobil sport yang bisa berubah jadi tank dan helikopter kalau diperlukan. Dan jangan salah, setiap pembelian alutsista sebesar ini bukan cuma soal punya pesawat canggih. Di balik pembelian Rafale, ada diplomasi, kerjasama industri, peluang pelatihan, sampai potensi upgrade mentalitas pasukan. Karena kalau pilotnya udah pegang Rafale,
Masa masih mikir cara landingnya kayak bawa pesawat latih tahun 90-an? Makanya, pemerintah dan TNI AU juga serius dalam hal pelatihan. Para pilot, teknisi, bahkan petugas darat akan disiapkan secara bertahap biar pas Rafale datang di 2026 nanti, kita udah nggak kagok kayak orang pertama kali nyetir mobil Matic. Ada pelatihan di Perancis, ada simulator canggih di Lanut Rosmin Nurjadin, dan tentu saja sistem logistik yang kudu siap sedia. Karena jangan sampai Rafale-nya datang, tapi baut buat ganti ban nggak ada. Bahaya kan? Dan satu hal lagi yang nggak kalah penting. Ini bukan cuma soal Rafale doang. Pembelian ini punya efek domino, memperkuat posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Iya dong, kalau kita udah punya teknologi canggih dan bisa operasikan sendiri, negara lain akan lebih menghargai kita, bukan cuma sebagai pembeli, tapi juga sebagai mitra. Tapi, ya itu tadi, semua ini butuh perencanaan, dana, dan komitmen jangka panjang. Karena punya Rafale itu, ibarat punya hewan peliharaan eksotis, keren, tapi makannya mahal dan nggak bisa dipelihara di sembarang kandang. Dan ingat, ini belum ngomongin soal armamen alias senjata yang bisa dibawa si Rafale. Mulai dari rudal udara ke udara Meteor yang kecepatannya bisa bikin Sonic minder, sampai rudal jarak jauh Scalp yang bisa ngeluncur dari ratusan kilometer. Kalau sudah lengkap, jet ini bukan cuma buat pamer di airshow, tapi siap banget buat jaga kedaulatan negeri. Nah, sambil kita nunggu batch pertama Rafale mendarat di Indonesia tahun 2026 nanti, ada satu pertanyaan lagi yang menarik. Siapa saja pilot pertama Indonesia yang akan resmi menerbangkan Rafale? Dan kira-kira bakal ada demo udara nggak pas mereka pulang dari Prancis? Nah, ngomongin soal siapa yang bakal jadi pilot pertama Indonesia yang menerbangkan Rafale, ini bukan urusan sembarangan ya. Ini bukan audisi Indonesian Idol, tapi proses seleksi super ketat. Karena nggak semua pilot siap mental dan fisik buat ngendaliin jet sekelas Rafale yang kecepatannya bisa tembus lebih dari Mach 1.8, alias lebih dari 2000 km per jam. Bayangin deh, itu kayak berlari keliling Indonesia dalam waktu 1 jam. Jadi para pilot yang dipilih tuh biasanya dari jajaran terbaik TNI AU yang udah pengalaman bawa jet-jet tempur macam Hawk, F-16, bahkan Sukhoi. Dan bukan cuma jago terbang, mereka juga harus punya mental tahan banting. Karena latihan di Prancis itu bukan kayak kelas teori sambil ngopi, tapi benar-benar praktek langsung, dicemplungin ke manuver-manuver ekstrim sambil ditanyain, masih sadar nggak? Makanya, pelatihan ini juga jadi momen penting untuk membangun chemistry antar angkatan udara. Ibaratnya ini kayak program tukar pelajar, tapi versi jet tempur. Para penerbang kita belajar cara terbang ala Prancis. Dan di saat yang sama, mereka juga memperkenalkan profesionalisme ala TNI AU ke dunia luar. Dan ini juga membawa efek ke dalam negeri. Karena begitu mereka pulang, para pilot ini bukan cuma bawa sertifikat dan oleh-oleh kaos Eiffel, tapi juga membawa tanggung jawab besar untuk jadi instruktur. Jadi bukan cuma pilot Rafale Prancis, tapi juga mentor bagi generasi selanjutnya. Dan lu bayangin aja, nanti anak-anak muda calon pilot bisa bilang dengan bangga, saya dilatih langsung sama lulusan Rafale Prancis. Tapi tunggu, pilot itu kan cuma satu bagian. Yang gak kalah penting adalah kru darat. Iya, karena secanggih-canggihnya jet, kalau nggak ada teknisi yang bisa nyeting radar, ngecek afterburner, atau bahkan ganti baut yang kendor, ya ujung-ujungnya jadi monumen di hanggar. Makanya sekarang, di Pekanbaru, para teknisi juga lagi digeber latihannya. Ada yang dikirim ke luar negeri, ada yang belajar langsung lewat fasilitas baru yang lagi dibangun. Ada simulator, ada pelatihan sistem persenjataan digital,
Bahkan ada Smart Logistics System. Jadi semua serba otomatis, nggak lagi ngitung peluru pakai sempoa. Dan jangan lupakan peran Lanutrus Min Nurjadin. Bis ini sekarang pelan-pelan naik kelas jadi rumah mewahnya Rafale. Dari yang dulu markas jet F-16, sekarang jadi garasi VIP buat jet tempur paling canggih se-Asia Tenggara. Dan yang lucunya, kalau dulu orang Pekanbaru dengar suara jet F-16 lewat, mungkin cuma ngelirik sebentar. Tapi nanti pas Rafale lewat, bisa-bisa semua warga langsung keluar rumah sambil bilang, "Itu loh jet mahal yang dibeli dari Prancis kemarin." Rohot banget ya. Dan ini juga bisa jadi peluang baru buat edukasi publik. Bayangin aja, nanti ada open base atau air show di Pekanbaru. Bisa rame kayak konser K-pop tapi isinya pecinta jet tempur semua. Anak-anak muda bisa makin semangat masuk TNI AU. Dan masyarakat bisa ngerti, oh ini toh bentuk nyata dari pajak kita. Dan ngomongin soal airshow, banyak juga yang nanya, apa Rafale Indonesia bakal tampil di parade militer atau atraksi udara pas HUT TNI nanti? Kalau memang batch pertama datang sesuai jadwal di awal 2026 dan semua proses integrasi lancar, bukan nggak mungkin kita bisa lihat flypast Rafale Indonesia pertama kali di langit Jakarta. Bayangin aja, 6 unit Rafale formasi Delta melesat di atas Monas. Udah kayak cuplikan film perang Hollywood. Dan kalau itu kejadian, yakin deh, dunia bakal makin ngelirik Indonesia. Karena punya Rafale itu bukan cuma punya jet tempur, tapi simbol bahwa Indonesia siap naik kelas dalam dunia pertahanan global. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.